Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini adalah sukses dan kaya di tahun 2025. Nah, ini arah pembicaraannya kemana nih? Apakah lebih ke tips kah atau ke apa? Boleh kita dengerin nanti. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang konsultan spiritual. Mari kita sambut Kang Dadan. Kang Dadan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Gimana? Lebih sibuk apa nih? Lebih banyak ke luar negeri. Luar negeri, Kang? Ada apa nih di luar negeri? Ya sama, buka aura, mempersiapkan perancangan untuk di tahun 2005. Tapi di luar negeri itu berarti jatuhnya apa? Pasien kah atau gimana? Betul. Orang sini? Ada yang asli orang sana dan ada juga orang sini yang nikah dengan orang sana. Tapi kalau di luar negerinya kemana nih Kang? Ke Eropa kah atau kemana? Kalau di Masih Asia? Amerika di Boston. Oh gitu? Kalau di Amerika di Boston. Di perkampungannya Amerika. Itu? Di Palm. Iya, tapi itu orang bule berarti ya? Iya, Palm House. Dia percaya gitu-gitu maksudnya? Peternakan gitu loh. Kalau yang di Amerika itu lebih ke antara keharmonisan rumah tangga sama apa ya, rumahnya ada hantu anak kecil di lantai atas. Tapi bener ada? Ya memang ada, sama aja, cuman yang membedakan hantu kan jin ya, ada yang jahil, ada yang istilahnya tuh tujuannya minta tolong gitu. Karena arwahnya terjebak gitu. Nah kalau Kang Dadan kesono itu masalah yang begitu dipindahin atau gimana? Kita pindahin, kita cariin tempat yang layak. Gitu. Tergantung dia mintanya apa, mau digendong apa naik. Kadang ada yang digendong, ada yang minta naik mobil ada. Oh gitu. Tapi dipindahin intinya. Dipindahin. Dan habis itu nggak ada lagi gitu-gitunya. Waduh. Hebat juga kayak gitu. Ya, sama kayak kita, cuman mereka terjebak arwahnya gitu. Arwahnya terjebak. Jadi yang mati karena kaget pasti jadi arwah. Oh gitu. Mati kaget itu kayak kecelakaan, diri, itu harus disempurnain. Oh berarti terjebak di dunia arwah. Jadi masuk ke alam akhirat enggak, masuk alam dunia juga enggak, jadi terjebak antara dua alam itu. Jadi disebutnya gentayangan. Tapi kalau dalam Islam itu dipakai oleh jin yang menyerupai orang yang meninggal itu. Oh begitu. Jadi disebutnya rasa penasaran kita itu tertinggal gitu. Memori. Kalau dalam chip komputer, memori kita tertinggal atau tercecer. Nah yang tercecer ini yang dihack oleh jin. Oh iya, gitu, logikanya begitu ya. Logikanya seperti itu. Iya, rekaman alam ya berarti ya. Nah balik nih Kang ke tema kita nih. Ini maksudnya apa nih, sukses dan kaya di tahun 2025? Emang? Ya, karena 2025 itu kan sionya itu kan ular ya. Ular itu kan sensitif, gesit, dan peka gitu kan. Jadi harus berhati-hati dalam mengarungi bisnis, dalam mengarungi percintaan pun harus lebih jaga sikap, jaga perbuatan, itu aja sih. Karena di tahun ini segala sesuatu kalau tidak penuh perhitungan akan mencelakakan sendiri. Lebih ke situ. Sedikit. Kalau misalkan yang di tahun ini sionya itu ular juga, apakah tahun ini akan bagus? Kalau sio nih, masalah sio tuh gimana tuh? Apakah ya akan lebih hoki ya, karena sionya sama, jadi cuman lebih memawas diri gitu, lebih mentata gitu, lebih mengikutin alur gitu loh. Jadi jangan terlalu maksain kalau bukan kemampuannya gitu loh. Jadi jangan terlalu nguyuk gitu loh. Oh jangan ngoyo gitu. Jadi jangan terlalu maksain. Jadi kalau maksain nanti bisa bunuh diri. Jadi mencelakakan diri sendiri, membuat kamu rugi. Kan berarti kan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi contoh contoh kita pengen usaha, tapi usahanya itu kita nggak punya modal, minjem pinjol atau apapun, lebih baik jangan dipaksain gitu loh. Jadi walaupun menurut dia bisnisnya itu bakal berhasil, belum tentu. Tentu berarti. Karena di tahun ini harus lebih banyak berhati-hati, karena
dia bisa mencelakakan sendiri. Apa berarti yang harus dilakuin selain hati-hati ya? Apakah ada ritual khusus nih? Kalau ritual khusus dan lebih mau sendiri pendekatan kepada Tuhan dan lebih banyak kalau punya problematika itu lebih banyak berbicara dengan alam. Bukan hanya healing ya gitu. Jadi contoh kita kalau bangun pagi yang biasa kita lakukan, bangun pagi sebelum kita memulai aktivitas atau apa, sapalah injak bumi. Yang kita injak kan bumi dulu kan, sapa dulu. Kakiku akan melangkahkan untuk mencari rezeki. Atas izin dan doamu Tuhan, aku meminta rezekimu yang halal dan barokah. Usapkan ke muka. Itu aja. Itu salah satu berbicara dengan alam. Karena alam juga berbicara terhadap kita. Gitu. Kayak contoh pohon atau bunga-bunga juga mereka itu sebetulnya hidup dan berbicara. Gitu. Terus ini kalau misalnya kaitannya dengan sukses itu kan kadang orang sukses karena beruntung gitu ya, kebanyakan. Selain faktor-faktor yang lain. Dan ada juga orang nggak bisa sukses nih karena sengkolo. Enggak. Itu gimana? Jadi sukses itu karena hati. Begitu halnya mencari rezeki itu dari hati. Kalau kita cocok dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan apa yang hati kita, pasti akan ketemu jalannya. Jadi jangan pernah menyerah dengan terhadap apa yang kita menurut kita tuh gagal. Contoh ya, di lingkungan pekerjaan dulu. Contoh ya, di lingkungan pekerjaan itu kita berantem dengan si A gitu loh, yang membuat akhirnya kita tuh mau nggak mau kita tuh keluar gitu loh. Itu sebetulnya ada tempat yang lebih besar lagi yang Tuhan siapkan gitu loh, rezeki yang besar gitu loh. Karena orang kita itu lebih cenderung nyaman gitu loh. Malas untuk fight. Ya, maksudnya kalau udah dapat zona nyaman udah gitu. Karena bekerja itu ataupun mencari rezeki itu harus sesuai dengan hati dulu. Sesuai dengan hati dan hobi. Berarti harus disenangi dulu ya. Harus dicintai terutama. Kalau itu sudah dicintai sesuai dengan hati, maka itu rezekinya akan ngalir. Dan di situ akan ketemu kesuksesannya. Walaupun tapi kan saya sebagai karyawan nggak mesti bukan berkecil hati walaupun jadi karyawan. Tapi kalau dari hati dan dari benar-benar dicintai akan ketemu jalannya. Itu. Alam mendukung lah ya. Ya. Semesta mendukung. Ya. Maksudnya seperti itu ya. Karena sebetulnya rezeki itu kita harus tanamkan bahwa kita itu uang yang harus cari kita. Gimana caranya tuh? Yakin. Apa cuman kita bersugesti aja gitu? Enggak, karena bagian daripada anak istrimu ketika kamu sudah punya anak istri. Rezeki yang Tuhan ciptakan, itu ketika Tuhan ciptakan itu akan bertanggung jawab. Walaupun contoh saya adalah penjahat ataupun pemabuk ataupun orang yang paling dihinakan, pasti Tuhan akan memberikan rezekinya. Walaupun dia punya anak, punya istri, tetapi melalui si penjahat itu. Iya sih. Walaupun Tuhan. Jadi yakinilah bahwa apa yang kita yakini, yang kita kerjakan itu berkah buat orang lain. Iya benar. Cintai terutama. Cintai pekerjaannya, bukan mencintai tetapi pekerjaan saya tukang nyopet, nggak gitu. Cari, pasti semua orang kan mau mencari pekerjaan lebih layak, lebih yang diberkahi, yang benar-benar bermanfaat dan bisa menjadi berkah buat anak istrinya. Permasalahannya kan kalau di kita ini ya setiap orang tahu konsepnya seperti itu nih. Betul. Cuman hal-hal negatif itu ada di mana-mana. Itu yang namanya sugesti. Kita mensugesti bahwa kita itu selalu kita itu selalu negative thinking terhadap Tuhan. Pantesan nggak boleh ya di agama ya kayak gitu ya. Negative thinking sama Tuhan dan selalu berpikir buruk bahwa apa yang saya tidak akan sukses atau apa, karena mensugesti dirinya sendiri. Ketika sudah menemukan down-nya di situ, ketika sudah menemukan down-nya dalam artian kata psikologinya sudah seperti itu, lebih baik healing dulu. Kembali ke alam. Menyatu dengan alam dulu. Dalam tanda kutip refresh otak dulu gitu. Untuk memicu apa? Memicu namanya adrenalin. Memicu sugesti kita. Memicu sugesti kita itu supaya lebih yakin dan
lebih semangat lagi terutama. Iya. Karena dari situ akan memancarkan, dari pembicara ini memancarkan aura namanya. Berarti kalau healing itu ngebuang aura negatif juga nggak sih? Iya dong. Kita berbicara dengan pohon pun kita itu sudah bertukar energi. Terus gimana kabarnya kalau ada orang yang mandi di 7 mata air berbeda gitu? Itu sebetulnya sugesti sebetulnya. Ditaneminnya agar lebih kuat karena kita melakukan itu gitu ya. Ada sebetulnya effort gitu ya. Ya, karena melalui sesuatu, melalui tirakat ataupun melalui lelaku itu akan lebih membuat kita itu kayak memacu adrenalin dan membuat diri kita itu lebih yakin. Gitu loh. Jadi contoh kita punya duit, tapi kita nggak mandi, datang ke mall, tetap aja buluk walaupun orang meyakini bahwa kamu punya duit gitu ya. Tetapi punya duit, badan rapi, kita sudah seger, orang pun akan lebih menyambut welcome gitu. Itu yang terlihat gitu ya, yang terpancar gitu ya. Mau sehebat apapun, energinya, ciknya kuat, kalau wadaknya kotor ya sama aja bohong. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi jangan terlalu pede. Gitu. Walaupun kita itu punya feng shui-nya bagus menurut kita, tetapi kita malas. Bukan hanya malas terhadap diri kita, malas terhadap Tuhan juga itu akan berpengaruh. Oh, gitu. Iya. Berarti faktornya itu memang ada usaha di situ ya. Iya. Kang, boleh nanya nggak nih, kalau misalnya kata sukses ini ada nggak hubungannya sama Sengkolo? Ya, ada hubungannya. Sengkolo itu kan kayak sesuatu yang sial lah ya. Cio gitu. Nah, Cio dia itu kan kayak gimana sih dia konsepnya gitu? Dia mensiasati. Jadi sudah dituliskan gitu atau gimana? Modal disebutnya tuh. Jadi kita tuh ada kepercayaan di dalam kejawen. Ada namanya hari sial gitu kan. Dimana kita meyakini bahwa kayaknya di hari ini tuh aku tuh hari sial gitu kan. Itu bisa mensiasatinya. Itu beda-beda setiap orang hari sial gitu contohnya. Beda-beda. Oh gitu. Beda-beda. Jadi cara mensiasatinya kalau contoh dalam beberapa minggu ini kayaknya usahaku lebih turun gitu kan, bisa disiasatinya gitu. Disiasatinya adalah pertama yang pasti kita selalu mandi. Setelah mandi itu coba dibalik semua pakaian dalamnya. Kebalik Kang? Iya, dicoba dari mulai mungkin yang pakai BH bisa dibalik, yang jahitannya jadi di depan, yang kaos oblong mungkin yang jahitannya biasanya di dalam jadi lebih yang jadinya nampaknya di luar. Begitupun sampai ke kaos kaki. Nah, biasanya kan kalau misalnya urusannya itu namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar berarti kan. Tapi ada kan yang namanya itu lebih ke apa nih? Mengisyaratkan apa gitu di balik itu gitu? Lebih mengisyaratkan bahwa kita membuka cakra gitu, mendobrak kesialan itu untuk mensiasati. Kepercayaan orang, ada beberapa orang kepercaya bahwa melepas burung ataupun melepas binatang-binatang itu akan membuat dianya lepas siongnya gitu loh. Gitu loh. Ada yang merasa bahwa kayaknya dalam 1 bulan ini kayaknya aku apes gitu kan. Apa nih yang mesti aku harus lakukan gitu kan. Biasanya coba dari warna baju juga bisa. Coba warna merah gitu loh, karena kan hantu ataupun dedemit itu kan paling takut warna merah. Oh yang bener nih kan? Ya. Oh ya gitu. Terus bukan hanya dari warna, terus dari baju pakaian bisa dibalik, tapi bukan pakaian luarnya ya, pakaian dalam. Kita bisa tahu bahwa kita itu bakal nih hari ini kita harus begini itu gimana caranya? Feeling ya, itu biasanya kepercayaan masing-masing ya, dan tergantung dari agamanya masing-masing. Kalau di Muslim bisa tebar infak. Oh itu juga salah satunya. Ya, salah satunya. Dengan nominal tertentu juga, dengan angka-angka tertentu juga, tergantung dari kepercayaannya masing-masing. Oh gitu Kang? Ya, cari nominal ganjil mungkin 7.500 dan cari orang yang benar-benar yang butuh gitu kan. Itu sebetulnya. Dan ada juga contoh untuk mensiasatinya, namanya contoh kita harus ke daerah
Kuningan gitu kan. Buat untuk apa? Nyari permen gitu. Ada kayak gitu. Tergantung petunjuknya. Oh gitu. Tergantung petunjuk. Kadang kita jauh-jauh cuma nyari garam ke daerah Jatinegara gitu kan. Ada kayak gitu. Itu untuk ditebar. Oh gitu. Tergantung dari pangsit disebutnya. Berarti konsepnya ini ada orang minta tolong nih ke Kang Dadang. Kang Dadang, ini saya kayaknya sial mulu nih. Dan itu nanti waksitnya macam-macam gitu. Tergantung kita lihat dia ini untuk memetiknya itu kan, metik disebutnya tuh. Untuk membebaskannya tuh saya suruh dia cari permen di daerah Kuningan contoh. Ada yang garam di daerah Jatinegara contoh. Tapi ada nggak sih Kang orang yang dalam tanda kutip nih sial terus gitu? Sebetulnya biasanya sih dari faktor leluhur biasanya. Lebih ke situ ya. Faktor leluhur. Jadi kayak ada yang nutupin. Dan ada juga yang faktor dari penyakit dari Sang Pencipta. Langsung dari Sang Pencipta. Kalau masih gaib kita masih kelihatan gitu loh. Tapi ada yang penyakit benar-benar dari Sang Pencipta, itu susah kita hadapinnya. Berarti takdir gitu. Azab disebutnya. Lebih ke apa ya namanya itu, tulah gitu loh. Jadi bisa jadi dari pekerjaan bapaknya atau ibunya kenanya ke anaknya gitu loh. Oh gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak selalu berhadapan dengan jin, selalu berhadapan dengan makhluk halus, nggak juga. Tapi ada juga yang benar-benar penyakit itu datangnya dari Tuhan. Itu karma kali ya, lebih ke situ. Itulah kayaknya. Mungkin kayak kalau di Islam itu disebutnya tuh penyakit ain gitu loh. Jadi kayak penyakit yang dimana ada orang yang nyumpahin gitu loh. Yang terlalu sakit hati gitu loh. Iya. Terlalu sakit hati kebetulan didengar sama Tuhan gitu, sama malaikat langsung disampein sama Tuhan gitu. Ada beberapa ada. Makanya itu susah banget itu. Oh gitu. Susah banget. Dan cara melepaskannya kita juga memohon yang benar-benar menurut kepercayaannya masing-masing, agamanya masing-masing gitu. Tapi benar-benar lebih banyak meminta kepada Tuhan, apa sih yang mesti bebasinya gitu loh. Kalau di hitung-hitungan Jawa gitu, maksudnya lebih ke inilah weton yang diincar Sengkolo tuh salah satunya Senen Pahing, itu benar nggak? Ya memang salah satunya. Cuman kan kita tidak mendeskripsikan seperti itu, yang pada akhirnya ada beberapa yang kelahirannya seperti itu menjadi kecil hati, enggak. Itu nanti akan mempengaruhi psikologinya. Padahal nggak semuanya. Enggak juga. Jadi cuman memang orang-orang yang kelahiran itu cenderung orangnya dablek, keras kepala gitu. Oh gitu. Kalau secara pembawaannya gitu ya. Cuman ya susah dibilangin gitu. Gitu, merasa pede. Oh gitu. Gitu. Jadi hidup di dunia itu pada dasarnya jangan terlalu pede juga. Ada kalanya kita harus nanya. Nanya gimana nih Kang? Ya nanya. Kalau nggak tahu gitu kita ya. Nggak tahu, kayak hidup kita itu seperti naik gunung. Naik turun. Naik gunung lah. Kalau kita naik gunung, kalau kita merasa bahwa kita pede membuka trek baru, jalan baru, ada dua kemungkinan. Kita bisa sukses, kita bisa hancur juga. Iya benar. Gitu. Tapi ada nggak bedanya Sengkolo sama nasib buruk? Pada dasarnya sama aja sih. Sama aja ya. Sama aja. Itu bener apa semenjak kita lahir sudah ada garisnya gitu kan? Iya, cuman kita itu makanya Tuhan itu menciptakan waktu disebutnya. Oke. Ada yang disebut namanya jam dinding gitu kan. Ya. Tuhan itu menciptakan itu karena apa? Kita itu sudah ditentukan waktunya kapan kita akan kaya. Cuman harus melalui proses itu. Dan ada kalanya kita juga harus menunggu. Dan ada kalanya kita melewati dan kita sia-siakan gitu loh. Oh gitu. Jadi ada berkah, ada musibah. Ada musibah, ada berkah. Ketika manusia itu akan diangkat dan ketika manusia itu akan mendapatkan keberkahan, pasti akan dijatuhkan dulu. Yakin itu, beneran. Itu konsep kehidupan pasti, gitu ya. Itu pasti. Jadi ketika kita ada yang kita tiba-tiba difitnah tanpa kita tidak melakukan apapun ataupun
mungkin ngalamin dimana kita tiba-tiba kok gue kayak gini banget ya gitu loh. Sebetulnya itu ada hadiah yang lagi disiapin gitu loh. Itu lagi proses terbentuk gitu ya. Tapi emang beneran gitu loh. Jadi cuman kitanya aja nggak sabaran. Ya kadang kan orang kalau berpikir ngomongin kehidupan nih, kadang kenapa kita harus disuruh bersyukur kan karena abis kesialan pasti keberuntungan. Betul, apa benar ada begitu? kalanya kita berbicara seperti itu mungkin netizen bilang kamu enak ngomongnya gampang. Enggak juga, tapi memang itu prosesnya sistem. Tuhan itu sudah mensistem itu. By sistem alamnya tuh gitu. Memang seperti itu. Jadi jangan walaupun bagaimana dengan saya seorang pendosa gitu kan. Ada kalanya gitu kan. Sama konsep Tuhan itu apa yang Tuhan ciptakan dia akan tanggung jawab. Gitu. Ada rezekinya, ada. Makanya ketika orang yang putus harapan, yang otaknya dangkal, dia bunuh diri. Padahal sedikit lagi dia sudah siap. Sedikit lagi dapat sesuatu gitu ya. Berarti orang-orang yang cobaannya berat itu memang. Karena saya sering ketemu arwah begitu. Oh. Gitu. Dia pengen minta kasih kesempatan untuk itu. Ya, tapi ya nggak bisa karena kan itu pilihan kamu. Akhirnya menggantung ya. Makanya di Muslim itu ada perbuatan yang paling yang dibenci ya itu. Bunuh karena diri. masuk ke neraka juga enggak, ke surga juga enggak. Dia ngegantung di dunia arwah. Terus gimana nih Kang? Kalau misalnya hubungannya Sengkolo itu dengan karma ada? Ada. Jadi itu yang tadi saya diwanti-wanti, perbuatan, ucapan itu harus lebih diperhatikan di tahun ini. Karena lebih sangat-sangat sensitif sekali. Karena yang tadi saya bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Mau serapi apapun. Oh gitu. Mau sehebat apapun. Mau setinggi apapun jabatannya. Pasti. Karena setiap manusia itu pasti ada yang namanya itu rohnya ya. Yang itu yang benar-benar dicatat gitu. Walaupun merasa bahwa kedudukannya dan tidak akan pernah tersentuh dengan hukum atau apapun, jangan salah gitu. Mungkin di kamu aman, tetapi itu yang saya hadapin adalah anaknya. Serius saya ngomong karena akhirnya anaknya beginilah begitulah. Oh gitu. Itu ada hubungannya nggak sih sama sifat atau pembawaan orang itu sendiri? Maksudnya masalah ini ya, masalah kayak kenapa sih kita nggak beruntung, kita sial terus Sengkolo gitu atau gimana? Karena memang dari awal sifatnya itu emang kurang baik gitu. Sifat ketergesa-gesaan dan tidak sabarannya itu manusia yang kadang nggak mau menunggu gitu loh. Sebetulnya kayak kita Sengkolo ataupun kita merasa sial itu bisa kita siasatin. Ibadah itu bagian daripada sistem sebetulnya, bagian daripada tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Iya, mungkin kalau di Islam kan sabar sama sholat gitu ya. Ya betul, tetapi bukan hanya melakukan itu maksud saya. Ada lagi? Ada, dalam artian kata itu pendekatan diri kepada alam. Pendekatan terhadap lingkungan itu dalam artian kata tuh kita namanya tuh bertukar energi gitu loh. Gitu. Ini dari tadi pendekatan ke alam ini dalam artian kita ke alam bebas gitu, naik gunung nggak contohnya atau nggak gimana? Mesti kita itu yang contoh yang kita di dekat kita yang tadi saya bilang tanah yang kita injak tiap hari, terus tanaman, pohon pun itu bagian daripada alam kan. Jadi bukan hanya harus healing gitu, maksudnya itu adalah bahwa bertukar energi terhadap alam. Istilahnya kita mendoakan alam mendoakan kita. Simpelnya seperti itu kali ya. Karena Tuhan itu selalu memberikan wahyu dan wejangannya itu di alam. Berarti lingkungan juga mempengaruhi Sengkolo dong, bisa dibilang. Iya. Ya kan kita banyak termasuk beberapa riwayat ataupun kisah baik itu nabi ataupun agama lain juga kan ketika memberikan wejangan itu kan pasti di alam kan. Oh iya. Benar nggak? Benar. Iya. Karena kita mendapatkan inspirasi itu dari alam. Ada nggak sih gejala-gejalanya gitu kalau misalnya mimpi buruk? Itu. Mimpi buruk dan
beberapa teman atau beberapa orang yang ada di sekitar kita tuh kayak males gitu, kayak ngehindar gitu. Oh gitu. Itu salah satunya. Iya. Gitu. Dan itu tanda ciri-cirinya gitu ya, kita lagi apes nih. Iya, gitu. Dan itu biasanya kita itu harus apa ya? Ya coba mandi kembang 7 malam Jumat. Itu tanpa ada jeda. Itu salah satu untuk membuka cakra, membuka rezeki juga. Tapi kalau di logikain seperti apa, Kang? Logikanya gini loh. Dalam dunia kesehatan itu kan ketika lewat jam 12 malam itu adalah mandi yang paling sehat. Ya benar, katanya seperti kan? Itu. Iya, itu salah satunya. Jadi lebih menarik energi aja sih. Usahakan lewat jam 12 malam pakai kembang setaman menurut kepercayaan masing-masing aja. Mau dipakai enggak silahkan, mau pakai syukur, mau enggak juga enggak apa-apa. Usahakan pakai wewangian ketika mandinya itu, karena ya kita tahu juga kan kalau di Mekah ataupun salah satu ibadah juga kan harus wangi kan, terutama kan. Ketika haul pun juga banyak dibakar wangian kan, karena memang para malaikat pun suka dengan wangian. Gitu. Jadi dia menarik aura positif. Kira-kira jadi, seperti itu. Tapi tanpa jeda ya. Kalau kelewat malam Jumat, ulang lagi dari awal. Ini maksudnya setiap malam Jumat gitu? Setiap malam Jumat, dapetin 7 malam. Lakukan itu rutin. Jadi usahanya pun akan lancar, jodohnya pun akan kebuka. Yang susah dapat jodoh, yang baru merintis usaha pun akan lebih lancar, aku yakin itu. Kalau kelewat, ulang lagi dari awal hitungannya. Oh gitu. Tapi ini bukan dalam tanda kutip akan ada sesuatu yang nempel kan? Enggak, karena kan di jam-jam itu kan dimana malaikat dan wahyu itu tuh, dalam artian kata Tuhan itu lebih senang gitu loh. Jadi istilahnya petunjuk yang baik, bukan dari jin. Bukan dari sesuatu yang buruk gitu loh. Oke. Gitu. Tapi Kang, ada nggak yang kira-kira orangnya belum cerita nih, datang ke Kang Dadan. Kang Dadan bisa tahu nih, identifikasi, nih orang kena sengkolo nih kayaknya. Ya dari suara pun bisa ketahuan. Oh gitu? Iya. Dari suara bisa ketahuan. Cukup dari suara pun bisa tahu orang ini arahnya kemana. Oh gitu. Itu contoh ya. Contoh orang ini ngakunya anak buah. Terus? Contoh orang ini ngakunya anak buah dan anak buahnya pergi gitu kan, kabur. Bagaimana supaya balik lagi atau apa? Tapi saya tahu arahnya bahwa anak buahnya ini adalah kesukaannya dia gitu loh. Jadi kekasihnya. Iya. Dan kekasihnya itu juga kan di luar signal gitu, belok. Gitu. Iya. Tetapi mungkin kan penyampaiannya ke saya itu kan lebih terarahnya tuh lebih kayak mau mengelabui supaya biar nggak tahu cerita aslinya gitu lah ya. Tapi saya paham. Gitu. Jadi kalau dari segi kesehatan gimana nih Kang? Lebih kesehatan itu memang harus juga lebih diperhatikan ya di tahun ini, karena memang benar-benar banyak penyakit dan virus yang beredar juga gitu. Gitu. Berarti kita juga harus jaga kesehatan itu terutama, karena ya tadi saya bilang jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu nguyuk gitu loh. Tapi kebanyakan orang yang kena sengkolo ini kalau di kesehatan tuh biasanya sengkolo itu juga bisa berpengaruh terhadap orang-orang kalau kita bergaul gitu loh. Ngaruh. Contoh? Berpindah deket gitu loh. Serius. Berarti ini orang lagi sial mulu nih, kita deketin gitu. Itu pindah ke kita gitu. Ngaruh. Masa sih Kang? Saya ngomong ke kamu nih kayak gini. Kamu curhat tuh, energi kamu negatif kamu tuh pindah ke saya. Makanya ketika ada orang yang lagi curhat tentang keburukan atau tentang apapun kesusahannya dia, usahakan otak kita lagi benar dulu, lagi fit, lagi energi kita lagi bagus untuk menerima sugesti dia ke kitanya tuh bagus. Oh iya, benar. Jadi nggak kita nggak sama-sama konslet gitu. Serius. Iya benar sih. Ada hubungannya gitu. Iya, jadi kita hidup dalam satu
kayak bertukar pasangan gitu kan, ataupun apa, itu juga mempengaruhi kan. Walaupun suami istri nih, walaupun sah, nggak mandi ataupun itu kan, itu ngaruh gitu. Takutnya istrinya lagi sial nih, terus pindah ke kita lupa nggak mandi terus langsung pergi ke kantor, itu juga ngaruh. Karena kan bertukar keringat itu juga mempengaruhi. Oh gitu. Beneran. Gitu. Nah itu selain kita harus fit gitu, maksudnya untuk menerima orang lagi, ya maksudnya kan kadang ya temen datang curhat gitu. Ya kita harus enjoy dulu untuk menerima ceritanya dia. Harus kitanya juga jangan sama-sama lagi kusut pikiran. Kalau nggak kebawa ya. Kebawa. Jadi itu ciong juga bisa berasal dari situ. Berarti intinya segala sesuatu selalu have fun. Ya harus Kuncinya dibawa. selalu have fun. Dan utamanya adalah kalau untuk menarik rezeki itu selalu berpikir positif. Karena rezeki itu suka terhadap orang-orang yang positif, yang ceria, yang ceria dan otaknya tuh nggak pernah ada beban gitu loh. Iya, konsep energi positif itu mungkin semua orang tahu. Tujuan kita itu kan sebetulnya kan bagaimana rezeki itu lancar kan. Iya. Contoh, setiap kita bangun tidur itu selalu ucapkan hal-hal positif. Contoh, hari ini kita jualan target sekian, itu ucapkan setiap pagi. Afirmasi gitu ya. Afirmasi diri. Iya, permasalahannya di sini kadang orang tidak sadar, Kang. Tidak sadar, tahu-tahu sudah negatif nih pikirannya. Tahu-tahu kok saya nih jadi orang yang toksik gitu atau seperti apa. Ya memang itu. Karena memang kadang ada bawaan sifat dasar manusia kan memang seperti itu. Cuman untuk sampai level ke sana itu adalah tadi pendewasaan, dan level sana itu bagaimana titik kita sebagai diri kita itu sebagai dewasa gitu. Itu puncaknya di situ sih. Jadi kalau dalam dunia spiritual itu saya pribadi ke tingkat meditasinya. Oh, berarti cara kita sudut pandangnya itu dirubah gitu ya. Jadi meditasi juga berpengaruh. Ketika kita punya masalah besar, punya sesuatu pikiran yang benar-benar membuat kita itu berat banget, usahakan meditasi paling lama 15 menit sebelum tidur. Pernapasan atau gimana tuh? Duduk aja, renungan diri, terus sambil berdoa sama Tuhan. Bebas agamanya apapun. Bebaskan pikiran kita, persendian kita, rilekskan semua energi kita, buang semuanya. Itu ngaruh. Karena tubuh kita itu kan terdiri dari 2 roh kan, yang saya pernah cerita. Roh ilahi, roh idofi. Roh idofi ini sukma, perasaan kita. Nah, perasaan kita dan sukma kita itu kita upayakan selalu harus bersih. Iya, itu cara ngejaga bersihnya itu. Pikirkan yang masalah yang membuat menjadi belenggu kita itu apa gitu loh. Nah, di situ pasti akan mendapatkan pencerahan, ketenangan hati terutama. Itu. Jadi walaupun nggak datang ke saya sebagai spiritual, bisa lakukan seperti itu. Dan bisa mandi yang tadi saya bilang 7 kali malam Jumat. Dan bisa meditasi, bisa melakukan diri sendiri. Ya tadi berbicara terhadap alam. Walaupun dianggap gila gitu kan. Gak apa-apa, itu ritual namanya ikhtiar namanya. Karena kita belajar dari orang-orang sukses itu adalah mereka itu selalu tanpa disadari mereka itu selalu membuang ciong gitu kan. Caranya? Mereka ngasih uang. Kadang kan orang kaya itu kan suka kadang ngasih uang tuh sesukanya gitu kan. Iya. Sebetulnya ketika orang yang nerimanya itu benar-benar nyampe doanya. Makanya didoain sama orang yang nerima. Makanya mereka itu limitnya naik lagi karena tanpa disadari mereka itu buang ciong. Tadi yang saya bilang bisa melakukannya buang ciong tuh infak, bisa berbicara dengan alam, bisa melakukan meditasi, bisa melakukan ritual yang tadi saya bilang, mandi ataupun apapun. Intinya harus diisi hal-hal positif juga lah ya. Ya, karena orang-orang yang selalu terpuruk itu adalah orang yang bodoh biasanya.
Iya juga sih. Orang-orang yang pikirannya tuh pendek. Nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Gitu. Ngomong gampang, betul. Tetapi saya belajar dari orang-orang yang saya hadapi. Ya akhirnya apa yang saya terapkan, yang saya sampaikan menurut apa yang saya dapatkan, wangsit yang saya dapatkan, akhirnya bermanfaat buat mereka. Akhirnya maju. Ini permasalahannya kan kadang ada nih Kang, orang-orang yang wah saya ini ketika pakai cincin ini nih beruntung nih. Itu sebetulnya sugesti sebetulnya. Lebih ke arah sugesti sebetulnya. Kalau dalam dunia spiritual itu disebutnya merchandise sebetulnya. Ini yang benar nih Kang. Benar. Oh gitu. Merchandise itu sebetulnya ucapan terima kasih kami kepada dia. Nah fungsinya itu melekat. Sugesti. Mengingatkan terus gitu ya. Sugesti sebetulnya. Kita selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita kasih itu adalah sesuatu wujud terima kasih kita kepada dirimu gitu. Bukan meyakini apa yang kita kasih. Kalau meyakini apa yang kita kasih, ketika dia lagi ciong, ketika dia lagi apes, kenapa sih lu nggak bekerja gitu? Dia menduakan Tuhan, akhirnya Tuhan benci itu. Oh gitu. Tuhan itu benci banget kalau diselingkuhin, serius. Kalau kita believe sama Tuhan, itu beneran. Selalu gini loh, afirmatif diri itu gini. Kita tuh membayangkan contoh negara mana yang kita mau. Ya, terus? Itu bayangin aja, nggak mesti selalu disampaikan kepada Tuhan ketika kita ibadah. Nggak mesti. Kita selalu menghayal dan tanamkan diri kepada di otak kita. Tuhan itu udah tahu gitu. Lu mau kemana, gue tahu, gue paham. Dia tenang aja gitu. Itu pasti, serius. Nanti pelan-pelan gitu boy. Pasti. Pelan tapi pasti. Cuman kita itu nggak sabaran orang. Nggak sabaran, benar. Jadi akhirnya keburu, mana nih, nggak datang nih gitu. Gitu. Kadang pasien juga kayak gitu. Kapan sih dia tuh? Cuman sebetulnya pada dasarnya yang tadi saya bilang bahwa Tuhan menciptakan jam itu tujuannya seperti itu. Kita itu harus kadang kalanya kita itu harus nunggu. Tapi jangan sampai kelewatan juga. Jangan sampai kelewatan juga. Iya kan, gitu. Maksudnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita kelewatan ketika ada momentum itu, kita mensia-siakan. Ada peribahasa kesempatan gak datang 2 kali loh. Itu sebetulnya benar loh. Iya sih. Benar ya. Ini maaf. Terserah dari netizen menganggap ini buruk, menganggap ini tidak baik. Ya terserah ya. Bagaimana pendapat itu, boleh berpendapat masing-masing, ya silakan. Cuman yang tadi saya bilang ada kesempatan tidak datang 2 kali itu emang benar. Bisa baik, bisa buruk. Kesempatan baik, kesempatan buruk gitu. Iya, kesempatan itu bisa baik, bisa buruk. Ada kalanya buruk nih, contoh. Dalam rumah tangga. Hadirnya orang ketiga disebutnya pelakor. Iya, itu juga kesempatan ya. Itu sebetulnya kesempatan juga. Kalau disebut ada kesempatan, karena 5 tahun lagi kita belum tentu mampu. Begitu lagi. Ngerti nggak maksudnya? Iya ngerti. Staminanya. Oh. Benar nggak? Iya juga sih. Iya itu salah satunya. Karena itu bagian daripada rencana Tuhan sebetulnya. Ujian disebutnya. Kita sanggup apa enggak? Paham nggak maksudnya? Paham. Sanggup atau enggak untuk melalui itu? Karena Tuhan itu selalu menguji siapapun. Mau itu siapapun. Mau itu seorang pendeta, mau itu seorang agama, seorang kiai, mau habaib segala macam. Harta tahta wanita itu dalam rumah tangga itu pasti. Ya. Mau siapapun. Walaupun saya sebagai seorang ahli spiritual munafik nggak ngakuin, saya melalui itu juga. Semua orang pasti melalui itu. Jadi jangan terlalu merasa bahwa pede suami saya itu bucin, enggak juga. Hati-hati. Belum gitu. Tentu ya. Belum tentu. Suami saya bucin, bullshit. Karena godaan itu pasti ada. Yakin. Cuman kita melaluinya bisa atau enggak. Dengan melalui itu, kita itu akan menjadi dewasa sebetulnya. Dan Tuhan itu paling benci dengan perceraian. Serius. Oke. Gitu. Gimana sobat kumis di rumah nih? Udah agak paham nih cara melalui 2025 biar agak beruntung nih. Ya, saya tadi menyinggung tentang pernikahan juga kan.
menyinggung juga tentang kerezekian tadi, dan menyinggung juga tentang masalah kesehatan juga. Iya. Tujuannya itu. Ya. Jadi manusia itu jangan jadi apa ya disebutnya itu munafik gitu kan. Jangan merasa bahwa diri kita itu benar gitu. Ya, gitu. Berarti karena Tuhan sendiri juga menciptakan surga dan neraka. Iya. Benar nggak? Gitu. Selalu introspeksi lah intinya ya. Jadi jangan merasa bahwa diri kita itu selalu benar. Tapi kalau dari Kang Dadang sendiri nih, ada nggak sih ritual untuk selain yang tadi mandi kembang gitu ya, atau gimana, untuk menyingkirkan sengkolo nih agak lebih beruntung, dan ada nggak sih pakai sesajen gitu? Ya kalau sesajen itu kan tergantung dari kemauan si pasiennya. Tergantung dia mau apa enggak gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau ya kita cuma ngarahin aja di beberapa tempat gitu loh. Beberapa tempat yang mata air gitu loh. Kayak gitu loh. Mata air yang dimana dipercayai sebagai tempat yang bisa memberikan keberkahan, kerezekian segala macam, itu mandi di sana gitu contoh. Kalaupun pakai ritual sesaji segala macam, sebetulnya itu membayar karmanya dia sebetulnya. Sebetulnya ke situ. Apa yang dia keluarkan itu sebetulnya untuk menebus ciongnya dia sebetulnya. Kan? Jadi tadi ada kata Kang Dadang, ya kalau dia mau, kalau nggak mau mungkin ya sedekah aja gitu loh. Iya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oh, lebih fleksibel berarti. Iya, jadi yang tadi sebetulnya bahwa Tuhan itu sistem, kita itu hidup di dunia itu sistem. Cuman kitanya aja terlalu belibet dengan otak kita. Dengan itu aja gitu untuk ya pikiran. Mencapai pasti berpikir untuk mencapai di fase seperti saya kayak gini ya memang butuh proses, itu yang namanya tingkatan spiritual gitu. Hati-hati juga dengan orang-orang yang ngaku indigo gitu. Oh, itu kenapa tuh? Masih banyak aneh, kan sekarang menurut saya aneh gitu kan. Anehnya kenapa? Aneh lah. Kan mungkin memang dia punya kemampuan itu. Enggak juga, orang-orang yang memiliki indigo itu akan lebih banyak diam dan tidak akan banyak cerita bahwa di lokasi ini ada itu, ada ini, ada itu. Sebetulnya aneh, dan itu akan mensugesti orang dan membuat orang itu akan menjadi takut. Dan itu akan merusak ekosistem disebutnya. Tahu ekosistem? Ekosistem apa? Struktural tatanan hidup manusia yang akhirnya saya biasa lewat si jalan A. Mau jam 2, mau jam 3, mau jam berapapun, setelah dikasih tahu gitu. Jadinya jadi aneh, jadinya jadi nongol terbiasa gitu. Paham kan? Iya. Itu jadi kita harus bijak sebagai netizen itu mana yang benar-benar orang yang paham tentang keilmuan, paham orang-orang yang benar-benar indigo. Kadang ada juga orang-orang indigo itu butuh pengakuan sebetulnya. Yang ngaku-ngaku indigo, karena dalam dunia psikologi itu disebutnya butuh pengakuan. Berarti cuman orang-orang cari perhatian doang. Nah, orang-orang yang meramal atau apapun gitu, itu sebetulnya butuh perhatian. Ini nggak apa-apa nih Kang. Nggak apa-apa. Ya kan sekarang kita meramal, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya benar. Itu sebetulnya nyumpahin. Iya, memberikan sugesti ya. Iya, nyumpahin. Contoh ngeramal ya. Iya. Nyumpahin. Ketika Tuhan nyatat itu terjadi akhirnya dan merugikan orang lain. Kita lebih baik nyumpahin yang baik-baik aja kan? Iya benar sih. Kan? Ngeramal bahwa Indonesia lebih baik, ngeramal Indonesia akan bencana kayak gitu, nyumpahin sih. Beneran itu tidak baik. Akhirnya merugikan orang lain. Iya. Paham? Paham. Itu sebetulnya tidak baik sebetulnya. Tidak baik ya. Tidak baik. Dan sebetulnya juga merugikan dirinya sendiri. Apa? Oh, apa tuh feedback buat dirinya sendiri? Dia akan mencuri waktu dan itu akan membuat dia lebih tua dan membuat umurnya lebih cepat mati. Yang benar kan? Serius, kalau kan sebenarnya dia ini apa? Kalau dalam dunia spiritual dan dalam dunia indigo, dalam dunia kegaiban, itu namanya mencuri waktu. Bukan, kan tadi dalam tanda kutip dia ini bukan benar-benar indigo nih, cuman cari-cari perhatian. Contoh kalau ada yang memberikan gambaran terus tepat, itu kan feedback ke tubuhnya akan rugi. Oh gitu. Dan kalaupun ada yang ngaku-ngaku indigo ya gitu, saya cenderung lebih aneh sebenarnya. Dan aneh, benar-benar aneh. Karena apa, fenomena ini tuh
fenomena seperti orang yang sadbar, yang joget-joget itu loh. Iya. Jadinya kayak latah ya. Hipnoteria latah, gitu lah. Ikut-ikutan. Karena kalau di Indonesia itu kan yang laku itu kan dunia spiritual. Emang masih laku Kang maksudnya? Laku. Kultur budaya timur itu nggak susah dilepaskan dengan spiritual. Iya. Coba di TikTok, yang laku apa? Horor. Oh gitu. Iya. Oke nih Kang, terakhir nih Kang, boleh dong tips dari Kang Dadang sendiri untuk mencapai sukses dan kaya di tahun 2025 secara positif. Berkeyakinan terhadap Tuhan. Silakan. Itu yang pertama, berkeyakinan terhadap Tuhan. Dan meyakini apa yang kita lakukan akan menjadi suatu keberhasilan dan kesuksesan. Dan cintai apa yang kamu kerjakan, karena itu akan membawa dirimu lebih sukses. Gitu. Positif ya, berpikiran positif Yes. intinya. Ya. Baik, ada lagi Kang yang mau disampaikan nih? Nggak ada. Udah ya. Nah, gimana Sobat Kumis nih kira-kira di rumah nih? Udah ngerti nggak arah pembicaraannya nih? Gimana caranya bisa sukses dan kaya? Ya dibenerin dulu pikirannya ya, mungkin ya Kang ya. Benerin pikirannya, mentalnya gitu. Agar lebih berpikir positif terus gitu ya. Dan meyakini apa yang kemampuannya dia. Itu yang pertama, kemampuan dia, harus meyakini kemampuannya. Dan yang kedua harus percaya terhadap Tuhan. Percaya intinya terhadap Tuhan. Ya. Oke Kang, baik. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kang Dadan sebagai konsultan spiritual. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Terima kasih Kang udah mampir di Kumis nih kali ini. Banyak pencerahan kayaknya nih saya nih. Lebih berpikir positif nih. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis tiap malam Jumat di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Uik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.